Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum UTS PWeb atau pemrograman berbasis web, di mana untuk tugasnya itu diminta untuk membuat sebuah video mengenai penjelasan kode dari tugas UTS dari TM. Nah, dari tatap muka UTS-nya itu berupa tugas membuat sebuah tampilan website, UI-nya saja itu dari sebuah website populer. Nah, untuk website populer sendiri saya membuat website dari kampus Merdeka. Nah, dalam pembuatan website kampus Merdeka sendiri saya menggunakan Visual Studio Code, dan di dalam Visual Studio Code itu saya membuat sebuah folder yang bernama tugas UTS PWeb. Nah, di dalam folder itu ada tiga file atau tiga file. Yang pertama ada file picture, di mana untuk file picture ini nanti akan menampung dari gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam websitenya. Terus ada file index.html sebagai rancangan atau sebagai kerangka dari websitenya. Terus ada style.css, di mana untuk style.css ini berfungsi untuk membuat sebuah tampilan yang menarik di dalam website. Jadi andai kata itu indeks itu sebagai kerangkanya, terus untuk style CSS itu sebagai tampilan atau memberikan polesan-polesan sedikit untuk memberikan sebuah tampilan yang menarik. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan pertama terkait index.html atau file HTML-nya. Di file HTML ini ada head, ada body, dan ada footer. Nah, di dalam seperti halnya manusia itu ada kepala, ada badan, dan kakinya. Nah, di kepala ini itu merupakan sebuah kan di manusia itu kan berupa otaknya atau berupa pikiran dari sebuah bahasanya. Nanti di dalam head ini hampir saja sama dengan manusia. Nah, di sini ada title, di mana title itu berupa eh, judul dari websitenya itu Kampus Merdeka. Tujuannya ada link, ada dua link, di mana untuk link pertama itu untuk menghubungkan ke bootstrap.3 5.3. Nah, untuk eh, selain menggunakan style CSS, di sini juga menggunakan Bootstrap untuk mempercantik atau menarik dari websitenya. Jadi menggunakan Bootstrap 5.3 sebagai framework dari CSS. Terus di bawahnya ada link juga, yaitu akan menghubungkan ke style.css. Nah, kan di sini juga kita menggunakan style.css untuk tampilannya itu biar menarik. Nah, untuk menghubungkan ke style.css ini itu menggunakan link rel style.css, style sheet, dan harafnya itu nanti akan dihubungkan ke style CSS, yaitu untuk headnya atau untuk kepalanya. Terus di setelahnya itu ada body. Untuk badinya ini ada tampilan dari websitenya, badan dari websitenya. Di dalam body juga terdapat header, yaitu headernya di sini saya menggunakan dua header, ada head 1, ada head 2 untuk ID-nya. Terus untuk head 1 itu ada kontainer spesial untuk kelasnya. Di dalamnya itu ada sebuah image, ada dua image, di mana Tutur Handayani dan logo Kampus Merdeka. Nah, di sini itu juga diberikan ALT Tutur Handayani. Nah, tujuan dari ALT ini nanti misal ketika apa ya, gambarnya ini tidak ditampilkan di sebuah websitenya, itu akan ditampilkan Tutur Handayani sebagai memberikan apa ya, eh, informasi ke user nantinya jika tidak tampil gambarnya atau ada kendala di dalam gambarnya. Nah, di sini ada juga berupa keterangan dari lebar dan tinggi dari gambarnya, nanti akan menyesuaikan dengan keterangan yang ada di sini.
terkait lebar dan tingginya. Terus ada navbar, ini navbar ini menggunakan listnya itu UL dengan kelasnya itu header. Nanti kan untuk list UL ini maksudnya nanti listnya itu bukan berupa list yang terurut. Jadi list yang bisa dibilang itu listnya bisa berupa misal titik, bisa berupa pagar, bisa berupa bintang. Gitu. Terus ada elemen A, sebenarnya itu elemen A ini nanti biasanya itu akan berfungsi untuk menghubungkan ke halaman atau di halaman berikutnya. Misal kita klik beranda maka akan pergi ke beranda, misal klik ke program akan menampilkan halaman program, terus misal menampil klik butuh bantuan itu akan menampilkan halaman bantuan. Nah, karena di sini hanya diminta untuk memperlihatkan UI atau tampilan awal dari sebuah website kampus Merdeka, jadi untuk harusnya ini kita atau saya itu memberikan simbol X atau simbol pagar supaya tidak ke tempat yang misal ke beranda. Jadi misal kalau pergi ke beranda maka nanti di sini bisa diubah ke beranda.html atau lain sebagainya. Terus di dalam list juga ada button di mana untuk buttonnya itu digunakan untuk masuk ke akun. Jadi nanti ketika klik button itu akan masuk ke akun seperti itu. Nanti di dalamnya itu ada image-nya, itu picture akun .png. Nah, untuk image ini kita search cari itu di dalam kan ini ada picture, terus di picture itu di mana tempat terus eh, apa nama dari gambarnya itu akun .png. Begitu juga berlaku di image yang ini. Itu yang untuk header yang pertama yang saya akan perlihatkan terkait dari kode yang header awal. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Ini untuk header satunya, terus untuk header duanya seperti ini. Untuk header duanya itu konten spesial dengan navbar, itu berupa di sini ada berupa row, pasnya row, baris, terus di mana untuk kolomnya itu nanti MD-nya 12, ada mengajar, ada magang UCB, studi independen, bersertifikat, program mahasiswa merdeka, program dan kegiatan. Di sini juga sama ada image yaitu untuk menampilkan image. Di sini berupa vektor nanti yang ditampilkan di headernya. Di sini juga menggunakan list, untuk listnya itu UL jadi tidak terurut. Nah, selain ada index HTML di sini juga terdapat CSS-nya untuk header 1 dan header 2. Sebelumnya ini ada HTML body, jadi nanti HTML body-nya itu marginnya itu di setting 0 dan paddingnya di setting 0. Ada kontainer eh, header kontainer special style-nya. Dimana ini akan paddingnya antara kanan, kiri, dan atas bawahnya itu disesuaikan untuk jaraknya. Terus ada kontainer spesial. Terus ini merupakan dari header atau style gaya-gaya dari headernya tadi itu yang ada dua, ada header 1 dan header 2. Misalnya di sini ada header eh, button image. Nanti button image ini akan menyesuaikan image-nya itu lebarnya 20 px, sedangkan nanti tingginya itu akan menyesuaikan sendirinya. Terus header button, di buttonnya itu tingginya ada 48 dengan border radiusnya itu 48, 24. Terus di sini ya font family-nya atau gaya dari apa ya, penulisannya itu menggunakan plus Jakarta Sans serif. Ada font width-nya itu bold, nanti akan tebal untuk tulisannya dengan besarnya itu 14 px dan text like jadi akan nanti rata kiri. Terus ini
bukan headernya itu nanti yang di atas itu backgroundnya warna hitam dan nanti tulisannya warna putih. Tuh, ini untuk yang header duanya itu backgroundnya itu kalau ada warna putih, jadi nanti backgroundnya itu warna putih terus eh, warna dan tulisannya itu warna hitam. Kalau ini bold dan margin right-nya atau jarak antar ke kanannya itu 30 px. Ini untuk yang di navbar ULLI headernya sama sih, paddingnya 20 px. Dan di sini ada grid template kolom yaitu repeat auto fit min max 100 px dan 100 px itu mengatur lebar kolom agar fleksibel. Terus ada gap sini tuh mengatur jarak antar kolom-kolomnya. Jadi supaya dari antar kolomnya itu ada jaraknya itu menggunakan gap 20 px. Terus ada header, navbar ini setup, terus ada call MD12 12 di mana sini menggunakan sana kan tadi ada kolom MD12, jadi nanti akan menyesuaikan semuanya dengan 12 di tampilan di websitenya. Itu menggunakan Flexbox untuk tata letaknya, terus centernya itu menyusun elemen secara vertikal di tengah, terus justify content, flex start, menyusun elemen secara horizontal di sebelah kiri untuk eh apa ya, lebarnya itu 40%. Terus dari sini juga di header 2 itu ada hover. Jadi misal ketika diklik UL-nya atau dari kolomnya itu tulisannya akan di hover berwarna biru. Saya akan perlihatkan seperti ini, nanti akan berwarna biru jika di eh, karena tahu ingin diklik dari headernya. Terus selanjutnya itu ada section hero 2, di mana untuk section hero 2 ini nanti akan menampilkan sebuah eh, tulisan ambil kendali masa depanmu. H1-nya itu yang termasuk di dalam kolom MD7 dan ada di kelas konten terbaru. Nanti ini ada H1, nanti kelasnya itu hit, akan ambil dengan kata atau kalimat ambil kendali masa depanmu. Terus di bawahnya ada P, itu paragraf, yaitu berupa kampus Merdeka adalah cara terbaik berkuliah. Dan P di bawahnya juga ada dampak kemerdekaan dan lain sebagainya. Terus di dalam kelas kontainer baru ini ada button, itu ada button 1 dan button 2, ada telusuri program, ada cek persyaratan. Itu untuk hero 2. Nanti di hero 2 ini ada di style CSS-nya, yaitu untuk penampilannya itu menarik. Nah, di sini ada section hero 2 di mana ada background image-nya. Jadi nanti di dalam eh, tampilannya itu backgroundnya itu berupa gambar, yaitu gambarnya diambil dari URL picture di wisuda.png. Nanti di sini ada wisuda.png. Mungkin saya akan perlihatkan lebih dahulu. Nanti seperti ini untuk gambarnya wisuda.png. Jadi itu merupakan dari background yang akan nanti ditampilkan di websitenya. Terus untuk backgroundnya itu lebarnya untuk besarnya itu akan mengikuti dengan cover dari HTML-nya. Untuk background positionnya itu center di tengah. Terus color, untuk color ini merupakan dari warna tulisan yang akan ditulis di dalam background image ini. Dimana untuk backgroundnya itu nanti untuk tulisannya itu rata kiri dengan padding 100 px. Nanti hit di sini itu berupa font mininya itu inter dan font size-nya itu 65 px dan bold. Terus ini space-nya itu pre-web
Untuk diperlukan untuk mengatur posisi absolut. Dari sini posisinya itu relatif. Jadi nanti akan absolut gitu untuk posisinya. Terus ini ada P-nya tadi, paragrafnya itu menggunakan plus Jakarta Sans dengan besarnya 18 px, margin topnya itu 0, lebar jembatannya 0. Nanti untuk buttonnya itu margin topnya itu 20 px dan untuk warna backgroundnya itu warna biru, terus tulisannya itu warna putih. Terus untuk tinggi dan lebarnya sesuaikan dengan ini, bordernya non, jadi tidak ada bordernya. Terus border radiusnya itu 20 px. Jadi untuk memperlihatkan sebelumnya untuk button itu berupa kotak, dan untuk memberi lengan itu border radius dengan 20 px. Nah, untuk ini sama saja dengan yang di atas, tetapi lain beda, perbedaannya itu bagian background color, itu untuk membuat warnanya itu beda, yaitu warna putih dan warna hitam di button 2. Oke. Nanti akan memperlihatkan seperti ini. Jadi ada bil kendali masa depanmu, terus ada kampus merdeka, adalah cara ini untuk eh, buttonnya. Ada terus di program dan cek persyaratan yang warna biru dan warna putih. Terus selanjutnya itu ada section merdeka. Oh ya, untuk sebelumnya ini kontrak bayarnya itu padding left-nya itu 30%, 30 px, dan padding right-nya 150 px. Ya, untuk memberikan jarak dan jarak dari websitenya itu dengan padding dan margin. Terus selanjutnya itu ada section merdeka, itu dengan kelasnya div-nya itu kelas kontainer khusus. Ini juga menggunakan row text like, jadi nanti akan ke arah kiri atau rata kiri untuk teksnya. Dan untuk ini itu kelasnya ini menggunakan memanggil dari Bootstrap, Bootstrap framework CSS Bootstrap. Terus di sini di dalam ini ada kolom, yaitu ada kolom MD-nya itu 3, dengan ya ini kan di dalam nursery itu ada 12 untuk lebarnya. Di dalam kolom itu biasanya di sini ada 3, jadi nanti kolomnya itu uh, akan menampilkan 4, karena kan 12 dibagi 3 itu akan 4, jadi nanti cardnya itu ada 4, dimana dalam cardnya itu ada image, ada card body, ada ada P itu untuk card tag-nya, terbantu mendengarkan kualitas pengajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Terus ada B, komponen B ini untuk membold aja atau memberikan keterangan lebih pada yang di sini pas mengajar, nanti akan menampilkan bold. The kunst dengan seterusnya ini ada button selengkapnya, terus dikasih image atau vektor. Ini berlaku dengan yang di bawahnya, itu ada 4. Ada ini 1, 2, 3, dan 4. Sini juga yang membedakan itu di bagian image-nya, image ini kampus mengajar, ini masih B, masih IB, dan mandiri. Setelah di cut atau di kolom yang di atas ini yang div card, di bawahnya ada dan class text center, yaitu untuk meletakkan icon button di tengah, terlihat program lainnya. Ini saya akan perlihatkan di bagian TSL-nya. Ini kontainer khususnya yang mengatur dari HTML yang tadi. Dan misalnya ada kontainer khusus itu H2-nya itu dengan formulanya enter, terus font weight-nya itu nanti akan berbold,
di bold, terus font size-nya 40 px, untuk apa ya, besarnya dari fontnya itu 40 px. Ada padding atau jaraknya, ada padding button, padding top, left ini untuk yang bawah, atas dan sebelah kiri. Ini konten khususnya ya untuk padding, di sini untuk font family dari card tag-nya. Di bawahnya ini digunakan untuk dot card buttonnya. Misalnya itu untuk backgroundnya itu warna putih, terus dengan tulisannya itu warna hitam, terus untuk border, warna bordernya itu berwarna abu-abu seperti itu. Ini sampai sama aja. Terus ini kan konten kampus, padding live-nya itu 30 px, terus padding right-nya itu 60 px, dan padding top-nya 35 px. Dan di sini akan memperlihatkan bagian yang ini. Nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi untuk badinya seperti ini. Ada program dengan kegiatan unggulan. Terus nanti ada 4 card di sini. Ada 4 card. Di mana ada kampus mengajar, ada MSIB, ada MSIB Mandiri. Terus di sini kan tadi ada B, komponen B tadi itu untuk memberikan keterangan khusus, yaitu memperjelas itu kampus pengajar, magang misi B, studi independen, magang mandiri. Terus ini merupakan dari buttonnya, nanti ada vektornya seperti itu. Terus ini lihat program lainnya itu berupa button yang tadi yaitu menggunakan tag center. Jadi buttonnya itu akan berada di tengah. Baik, selanjutnya pada bagian ini kelas konten. Nah, kontainer kampus di mana ini nanti eh, berupa kelas juga, row juga, di mana untuk kolamnya itu MD-nya itu 6 dengan card 1. Di sini ada 1, ada H2 itu kampus Merdeka, ada kampus untuk program persiapan karir komprehensif, persiapan generasi terbaik Indonesia. Terus di sini juga ada P, di mana dalam P ini ada ada komponen B juga, yaitu untuk membold, dan B1 untuk memisahkan atau memberikan perlakuan khusus di kalimat yang terdapat B1. Terus ini juga ada kolom picture untuk menampilkan gambar, yaitu gambar perpus. Jadi atau orang yang berada di perpus. Nah, di bawahnya ada kelas heading, itu apa saja manfaat program dari Kampus Merdeka. Di mana di dalam program Kampus Merdeka itu di bawahnya nanti ada berupa picture-picture, yaitu ada picture, misal ada tas, ada topi, peta, dan bintang. Dan nanti di dalam picture itu ada P atau kalimat atau kegiatan dapat diinformasi menjadi SKS dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya lagi itu ada kelas angka. Nah, di kelas angka ini menggunakan div juga, yaitu ada P1 dan P. Mana untuk membedakan supaya tidak perlakuannya itu tidak, misal memperlakukan di bagian angkanya ini, misal P, terus di sini P itu supaya tidak berlaku sama untuk perlakuannya itu, maka di angka itu menggunakan P1. Nah, sampai sini. Nah, di CSS-nya akan untuk kontennya itu seperti ini. Action kontennya itu background colornya warna hitam. Terus colornya itu warna putih untuk tulisannya atau paddingnya itu 50 px. Ini konten cardnya, ini heading salah satunya. Dengan familinya itu enter. Apa ya? Untuk besar dari fontnya itu 40 px dan di bold. Untuk cardnya itu
margin topnya itu 40 px, jadi jarak antar dari ke atasnya itu 40 px. Terus image-nya itu width-nya dengan lebar 76,89 px dan tingginya 76. Ini untuk yang P-nya atau untuk kalimatnya plus yang atasan dan dengan besar 16 px. Ini untuk angkanya ada display flag direction-nya ada kolom, berupa kolom, terus itemnya flag N, jadi nanti akan ada sebelah kiri, margin tetapnya itu 50%, paling left-nya 30%, 30 px. Nah, untuk margin tetapnya itu 50 px. Terus angka div-nya itu display flag dengan margin button 20 px. Nah, di sana kan tadi di dalam angka itu ada perlakuan P1 di mana untuk membedakan dengan yang P. Jadi yang font di P1 itu dengan fontnya sama mungkin Inter, tetapi yang bedakan itu di bagian font size-nya atau ukurannya. Yang untuk yang P1 itu dengan ukuran 96 px dan diberi warna color yellow atau warna kuning. Margin drag-nya 120 dengan font weight-nya di bold. Ini nanti terkait yang P yaitu di sebelahnya, itu berupa Inter untuk font size-nya itu 28 px dan font weight-nya di bold. Dan di sini saya akan perlihatkan dari hasil codingannya itu. Ini seperti ini, ada kampus merdeka, ini H1, ini H2, terus ini berupa KTP-nya, ini P1 yang dikasih warna kuning dan diberikan bold, jadi supaya terlihat lebih menonjol itu. Terus ini adalah picture-nya. Terus ada apa sih manfaat keluarga kampus nanti akan ada di tengah. Terus ini untuk apa ya? Untuk gambar-gambar yang tadi itu di kolom ini yaitu dari card 2-nya. Gambarnya ini merupakan dari angkanya. Dan angka tadi itu dengan 96 px dan ininya itu salah lupa. Ya 28 px. Nah, selanjutnya ada di bagian persyaratan. Oke, persyaratan di mana saya itu kelasnya persyaratan dengan div-nya dengan persyaratan baru. Jadi ada H1 itu untuk membuat heading atau judul di atasnya itu menggunakan H1 apa saja syarat pesertaan mahasiswa. Terus di sini ada menggunakan card 4 di mana di dalam card 4 ini nanti kelasnya itu berupa tabel. Jadi di sini isinya itu berupa tabel. Ada tabel di tabel terus di head. Jadi ini untuk tabel headernya atau di atasnya atau berupa judulnya. Tabel judulnya misalnya ada makanan independen, bersertifikat MSIB dan lain sebagainya. Terus dikasih row headlight. Jadi ada beberapa baris yang nanti diberikan row headlight atau diberikan warna yang berbeda untuk di highlight itu. Ini ada ini TH-nya di atas, terus ini T-body-nya, ada TR-nya atau row-nya itu barisnya itu ada jenjang pendidikan dan lain sebagainya. Terus ini yang dikasih highlight-nya, jadi sama yang dengan baris satu. Nanti yang baris ketiga ini akan dikasih highlight. Terus pada bagian garis ini juga di highlight dengan dimana highlight-nya itu di bagian button itu ada selengkapnya. Nah, setelah itu ada kelas catatan. Di kelas catatan ini bukan terus juga dengan kelas MD-nya, MD-nya itu kolomnya MD-nya itu 8. Terus ada catatan lain. Nah, di sini juga di dalam div kelas col MD8 ini terdapat list, tapi untuk
listnya itu menggunakan OL, jadi order list, mana untuk listnya itu nanti akan terurut jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga ada B, komponen B untuk ball. Terus di sini ada A, komponen A yaitu untuk menampilkan atau untuk memberikan masuk ke link yang akan dituju. Nah, berhubung di sini tidak ada yang akan dituju, maka diberikan simbol pagar. Terus di bawahnya ada button list program lainnya. Nanti untuk kelas untuk ada nanti ada di sini ada persyaratan yang colornya warna putih, terus persyaratannya H1, level meaningnya enter, terus persyaratan P-nya itu plus di atasan. Untuk ini untuk persyaratan cardnya itu 20 px untuk radiusnya, untuk tabelnya untuk mengatur dari lebar, tinggi, dan margin. Ini menyembunyikan garis dari antara sel tabelnya atau border column. Terus ini menghilangkan garis pada sel-sel tabel atau bordernya. Terus tabel row like ini itu untuk highlightnya itu supaya beda, yaitu seperti ini. Highlight warna putih, terus tabel button ini untuk warna abu-abu. Mungkin saya akan perlihatkan. Nah, nanti seperti ini. Jadi ini nanti di atas ini warna putih, ini warna putih, yang putih ini sekali ini mengikuti dengan warna bordernya. Terus ini untuk cara-cara lainnya. Di sini kan tadi ada yang A itu tadi, menggunakan seperti ini nantinya, dan ini merupakan dari buttonnya. Terus yang selanjutnya ada bagian pertanyaan. Untuk bagian pertanyaan ini ada kelas ada feeding atau H1 pertanyaan umum. Dari sini menggunakan row. Row-nya itu kolomnya itu ada 2, ada call MD6 atau call MD6 juga. Nah, di sini akan merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada bagaimana cara beregistrasi, akun ketika, terus diberikan vektor untuk menggunakan image, itu pun yang call MD yang kedua ini. Terus nanti ada button yaitu list pertanyaan lainnya. Nanti di sini akan ada di bagian CSS-nya untuk mengatur dan menarik dari pertanyaan tadi. Nah, ini ada call MD-nya itu margin top-nya 20 px, jadi jaraknya itu 20 px antar elemennya untuk yang yang ke atas. Terus ini PHR-nya dan lain sebagainya. Terus ini untuk itemnya itu di P-nya itu di center. Untuk image-nya itu 10 px, marginnya atau jaraknya dengan kalimatnya, terus like self-nya itu center. Itu nanti akan jadi seperti ini. Nanti pertanyaan umum ini merupakan pertanyaan-pertanyaannya, dan ini merupakan dari buttonnya. Terus yang terakhir itu terdapat eh, kakinya atau footer yang menggunakan kelas kontainer 3. Untuk divnya menggunakan row juga. Di dalam footer juga ada eh, image yaitu Temuri Hadayani. Terus menggunakan kolom MD2, kolom MD4, dan kolom MD3. Terus ada kolom MD3 juga. Nah, itu untuk memisahkan kolomnya ada yang 2, 4, 3, 3. Ini merupakan dari tulisannya P1 Direktur Jenderal Tinggi Riset. Nah, terusnya ini P-nya itu program marketing, dan merupakan emailnya ini untuk jalannya. Dan untuk dari apa ya? Untuk masuk ke beranda atau masuk ke halaman-halaman yang
ingin dimasukkan oleh user itu, atau navigasinya itu beranda tentang kami, program daftar. Terus ada tautan eksternal itu Mitra Kampus Merdeka. Terus ini merupakan dari sosial media dari mm, website dari Kampus Merdeka, itu ada Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan LinkedIn, dan website. Terus ini merupakan dari copyright-nya itu Hak Cipta 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, foto oleh ITS, ITERA, dan UA dan UI. Nah, di sini untuk footernya itu, footer style-nya itu untuk memperlihatkan atau mempercantik atau memberikan hal yang menarik dari dalam HTML tadi. Ini ada footer text like-nya itu akan di tengah, terus margin top-nya 20 px, 10, 50 px, dengan background-nya itu nanti berwarna hitam dan tulisannya itu berwarna putih dan lain sebagainya. Misalnya di P1 itu plus Jakarta, terus dengan besarnya itu 16, mungkin ini kurang px-nya. Kalau MD-nya itu image-nya itu margin left-nya 70 px dengan besar 120 px. Footer P-nya itu margin 30 px. Oh, ini gambar footernya itu 20. Untuk lebarnya ini yang gambar dari yang kecil-kecil tadi itu, atau gambar dari sosial medianya itu dengan lebar 24 px dengan margin left-nya itu min 20 px dan akan ditaruh di tengah. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini merupakan footer dari website Kampus Merdeka. Ini gambar dari Tulian Dayani. Ini merupakan dari headernya tadi, itu Direktur Jenderal atau judulnya. Terus ini marketing, ini emailnya, ini jalannya, terus ini navigasi, ini tautan eksternal. Ini dari copyright-nya ini merupakan dari sosial media yang dimiliki oleh website Kampus Merdeka. Jadi inilah tampilan dari website yang saya buat berdasarkan eh, website dari Kampus Merdeka. Ini merupakan header, ini bodinya, dan yang terakhir itu merupakan